Setan gak suka di dalam pribadimu ada kesepakatan. Di tengah-tengah rumah tangga harus sepakat kalau mau jadi terobosan. Apakah dua orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Kalau masih hari ini saudara tidak sehati, jangan berharap saudara itu doamu terjawab. Kalau saudara punya persoalan, saudara bersepakat, sesungguhnya saudara sedang mengizinkan orang keempat itu hadir di tengah. Dia hadir di tengah persoalanmu. Dia hadir di tengah bisnismu. Dia hadir di tengah usaha pekerjaanmu. Dia hadir di tengah pelayanmu. Dia hadir di tengah masa depan anak-anakmu. Dia hadir. Tujuan kehadirannya adalah untuk mengungkapkan bahwa ke depan kapanpun dia selalu ada. Dimanapun ada persoalan, Yesus selalu hadir asalkan saudara sepakat. Ajar kami mengerti Tuhan setiap jalan-jalan-Mu. Karena kami tahu Bapa, ketika kami mengerti kemenangan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Kami rindu Tuhan, mengerti setiap apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan kebenaran firman-Mu. Agar kami Tuhan, apa yang kami dengar, dapat kami lakukan Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, Dia jatuh Tuhan, sungguh sempurna. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah darah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya,
mengucap syukur Bapa Sorgawi, pagi hari ini mari Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang berbicara kepada kami semua. Dan kami yakin pagi hari ini kami mengalami suatu pemulihan, suatu pengertian bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang besar. Di balik kesepakatan kami Tuhan bersama umat-umat-Mu, para tim-tim doa, para pelayan-pelayan Tuhan, yang sidang jemaat-Mu, dan kami yakin Tuhan, di tengah-tengah kesehatian kami, ada sesuatu yang besar terjadi bagi setiap jemaat-Mu. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, berkati dan urapi setiap kami, baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Iya, luar biasa. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, tema kita pagi hari ini adalah kesepakatan menghasilkan mukjizat. Kesepakatan menghasilkan mukjizat. Yang amin diberkati. Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang kita mau bagikan tentang kesepakatan ini, kenapa dikatakan kesepakatan menghasilkan mukjizat? Saya rindu jemaat Tuhan itu diberkati. Saya rindu bahwa kita bukan sekedar deklarasi, ya. Kalau deklarator kita, ya, kalau proklamator kita mengatakan Indonesia, ya, negara yang sudah merdeka, ya. Dan ketika kita mengalami kemerdekaan dan kita merasakan kemerdekaan itu, tidak ada penjajah lagi di muka bumi ini, di muka bangsa kita. Dan kita juga kalau kita mau mendeklarasikan bahwa doa menghasilkan, mengubah keadaan, maka kita deklarasikan. Jangan kita sekedar berdoa tapi tidak mengubah keadaan, itu yang repot. Ya. Nah, tapi saya percaya pagi hari ini ada sesuatu berkat bagi kita untuk apa yang harus kita melakukan, langkah apa yang harus kita lakukan. Maka kerinduan saya adalah ada sebuah gambar, ya, ada suami, ada istri, ada 3 anaknya, saudara yang berkeluarga, ada saudaranya, ada adiknya, bagi saudara yang hidup sendiri, ya. Ada keluarga-keluarga secara Kristen, umat Kristen, ya, yang seiman. Kita bersepakat di situ. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah terobosan-terobosan. Dan saya percaya kalau kesepakatan ini kita bangun, maka kesepakatan itu akan menghasilkan mukjizat. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman, ya. Dan saya melihat di sini juga saya terinspirasi untuk beberapa, kalau tadi terinspirasi dengan keluarga, di sini juga saya terinspirasi dengan beberapa orang-orang dewasa dan tidak ada anak-anak. Ya, kalau saya berbicara beberapa orang dewasa, tentunya kalau jemaat yang hadir di tempat ini, saya tidak berbicara seperti seorang anak-anak. Karena saudara adalah umat-umat Kristen, umat-umat Tuhan yang dewasa secara rohani. Walaupun ada anak-anak, tetapi saya percaya saudara adalah orang-orang yang dewasa. Yang sudah sejak lahir saudara mengenal Tuhan, tetapi masih kayak anak-anak. Tapi di sini tidak ada. Ya. Dan saya lihat bagaimana kehadiran itu membawa mukjizat besar bagi gereja. Maka dari itu saya rindu kita akan berbicara tentang kitab Daniel. Pasal 3 dari ayat 12 sampai 30, tetapi saya akan baca ayat per ayat sesuai dengan konteks. Ya, di dalam Daniel pasal 3 mulai ayat 12 sampai 15. Daniel pasal 3 ayat 12 sampai 15, demikian bunyi firman Tuhan. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak,
dan Abednego. Ada 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terus, Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. suatu ketika Raja Nebukadnezar membuat patung emas supaya semua orang menyembah patung emas. Tetapi didapati orang Yahudi ini, 3 orang ini didapati tidak menyembah patung itu dan dilaporkan kepada raja. Terus, Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, dalam terjemahan lain dikatakan, aku berikan kesempatan kamu untuk kedua. Ya, terjemahan lain. Ada kesempatan kedua yang disodorkan oleh Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Terus, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? pelajaran di dalam poin pertama ini adalah ada banyak anak-anak Tuhan mengalami roh intimidasi. Catat baik-baik. Roh intimidasi ini dari Nebukadnezar, Raja Babel, memerintahkan dalam marahnya dan geram. Ingat ya, marah dan geram. Nanti kita akan belajar tentang marah dan geram ini. Ada banyak sekali roh intimidasi yang menjustis saudara. Ya, bahkan berkata, memang kamu nggak berhasil. Coba pakai cara ini. Ya, bahkan disuruh memakai cara untuk menyembah patung daripada yang dibuat Nebukadnezar. Berbicara ilah-ilah lain. Ada banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, ketika dia mengalami suatu pergerakan yang bukan naik tetapi turun, dia mulai gelisah. Dia mulai bingung. Ketika dia melihat sebuah keluarga di dalam keluarga kecilnya tidak ada sesuatu yang signifikan untuk mengalami berkat, lalu mereka bingung, apa yang terjadi dengan keluargaku? Apa yang terjadi dengan pekerjaanku, usahaku? Tiba-tiba roh intimidasi itu datang, menawarkan, kalau kamu tidak lakukan ini, ingat ya, kamu pasti gagal. Kalau kamu tidak lakukan ini, ingat ya, besok kamu mati. Ada banyak sekali intimidasi justru terjadi di akhir-akhir zaman ini kepada orang-orang yang dewasa rohani. Yang dewasa aja bisa berguguran, apalagi yang anak-anak. Sebab itu jangan izinkan roh intimidasi ini menggerogoti setiap pola pikir umat-umat Tuhan. Lalu saudara mereka-reka di situ. Iya ya, saudara ketika ada perkataan mau untung besar, nah gitu ya, kayak baterai ya, saya nggak sebut merek ya, baterai ya. Kalau lihat mau umur panjang pakai baterai ini, nah begitu ya. Tiba-tiba dikasih umur 1000 tahun lagi. Apa yang terjadi? Kadang-kala kita tuh pingin berkata bahwa saya mau ditambah umur saya 1000 tahun lagi, ada yang mau. 100 tahun aja nggak mampu, makanya firman Tuhan bilang cukup 70, 80 bonus. Kalau ada yang lebih itu bonus. Ya. Tetapi kalau saudara pingin kurang dari 70, nah saudara harus intensitas. Intens dalam arti mengukur kehidupan saudara, saya ini kalau dipanggil cepat, kira-kira saya di mana? Nah gitu ya, kira-kira begitu ya. Cepat lama itu sama juga nanti ketemunya. Kalau lama ada kesempatan, kalau cepat siap-siap. Bangun
dirimu di atas dasar iman yang kudus. Kan begitu ya. Nah, tetapi saudara lihat bagaimana Nebukadnezar ini punya tabiat marah dan geram. Ya, karena kalau kita belajar dalam kitab yang kemarin tentang Babel itu, ya saya tidak ulang lagi. Bagaimana Babel itu menguasai anak-anak Tuhan dengan sifat yang sombong, yang angkuh, yang mau merasa dirinya lebih daripada yang lain. Nah, Babel ini, Nebukadnezar ini berkata demikian kepada, harus menyembah apa yang aku buat. Nah, ketiga orang ini enggak mau. Dan mereka bersepakat untuk menolak. Nah, kita lihat lagi. Tawaran dunia itu untuk memisahkan Roma 8 ayat 28. Nah, kenapa saya ulang-ulang ayat ini? Matius 18 yang kita akan baca dan Roma 8 ayat 28 ini saya terus ulang-ulang supaya betul-betul mendarat ayat ini dalam hidup kita. Supaya betul-betul di dalam tahun 2023 ini kata Allah menyertai sesuai tema kita dalam satu tahun. Allah menyertai kita. Jadi kalau saudara Allah menyertai, saudara paham betul bagaimana cara kerjanya. Maka Roma 8:28 diulang-ulang bila perlu supaya. Nah, tolong dibaca lagi. Roma pasal 8 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja dalam segala sesuatu, turut bekerja sunergeo. Bekerja bermitra kepada saudara. Bersama-sama terus untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Iya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nebukadnezar enggak suka ada 3 orang ini bersepakat. Setan enggak suka di dalam pribadimu ada kesepakatan. Kalau saudara datang kepada Tuhan di minggu ini, setan tidak suka. Sodorkan pekerjaan, sodorkan untung-untung yang kejut-kejut bahkan bermil-mil, ya, bermil-miliar, kejut-kejut, nah, supaya jangan cari Tuhan. Setan punya cara, tapi puji Tuhan, pagi hari ini semua tinggalkan itu dan cari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Jadi bagaimana Roma 8 ayat 28 ini digagalkan sama Nebukadnezar. Ya, kalau kamu tidak mau mendengar, saya beri kamu kesempatan kedua lagi. Kadang-kadang kita datang, buktinya mana ketika kamu berdoa? Betul kan? Enggak berhasil kan? Ayo pakai caraku. Pernahkah orang-orang begitu berkata kepada kita, sudah lakukan puasa, datang kepada pendeta A, datang kepada pendeta B, mungkin pendeta C, mungkin pendeta D, bisa untung, plek, langsung 1 miliar di tangan. Wow. Saudara, kalau saudara punya pemahaman begitu, apa bedanya dengan Nebukadnezar? Cari Tuhan. Mau untung tidak untung, mau ditolong tidak ditolong, nanti kita belajar. Ya, Allah sedang mencari orang-orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu roh intimidasi yang menggerogoti umat-umatnya. Nah, yang kedua adalah sehati dan sepikir. Kita lihat dulu ayat 16-18 ini. Saya senang dengan ayat ini. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Tunggu sebentar. Coba saudara pelan-pelan baca ya. Ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja. Pertanyaan saya, yang jawab ini Sadrak tok atau Mesak tok? Berarti bertiga bersepakat menjawab
berbicara, punya hak yang sama, mengutarakan isi hati yang sama. Kalau lihat dari ayat 16 ini, mereka berkata, menjawab hal yang sama, tidak ada gunanya. Kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Terus 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apa yang menarik dari ayat ini? Saya melihat dalam ayat ini, ada kata-kata kami. Tidak ada kata saya, tapi kata-kata kami. Mereka bertiga tidak mewakili satu dari tiga, tetapi mereka berbicara berdasarkan kesepakatan kami. Tiga orang berbicara. Dan mereka selalu berkata kami. Kalau di ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami sanggup, yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami, ya ini penting, tidak akan ditolong, tidak ditolong, kami. Dalam hal ini, Sadrak tidak pernah menyalahkan Mesak. Mesak tidak pernah menyalahkan Abednego. Ketika kita masuk dalam perapian, ini gara-gara kamu Sadrak. Tidak ada. Saudara lihat peristiwa kemarin, saling membela, saling menjatuhkan. Dari satu ada hukuman mati, yang dari 20 tahun, yang ada 1,6 tahun, ada yang 15 tahun. Saudara lihat. Masing-masing punya keputusan saling membela dan saling menyalahkan. Tetapi di dalam makna rohani tidak ada perbedaan. Maka saya mau berkata begini. Di dalam kata kami, mari kita baca di dalam Amos 3 ayat 3. Kata kami. Amos 3 ayat 3. Amos pasal 3. Ayat 3 demikian bunyi firman Tuhan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara tahu maksud ayat ini? Coba ulang lagi. Jika berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Coba lihat. Hanya sepotong begitu. Tapi kalau saudara lihat dari makna lain, ya, kata dalam firman Allah yang hidup, apakah dua orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Bisa enggak? Bisa enggak mukjizat terjadi kalau dari antara mereka bertiga tidak sehati? Maka dalam terjemahan lain dikatakan, mana mungkin kita berjalan bersama-sama kalau dosamu menjadi ganjalan di antara kita. Dan saya lihat dalam terjemahan aslinya, terjemahan aslinya berkata begini, kalau kita sepakat, kalau kita sehati, seperti seorang pria dan wanita berjanji, ketika mereka berpacaran, mereka berjanji, bahkan mereka bertunangan. Ketika mereka bertunangan, mereka masuk dalam jenjang pernikahan. Tidak mungkin di dalam jenjang pernikahan mereka tidak sehati. Kecuali perjalanan tahun demi tahun, itu lain cerita. Tetapi ketika saudara membangun sebuah rumah tangga, pas di pelaminan, pas diberkati, apakah engkau mengasihi istrimu? Enggak tahu ya, saya kok tiba-tiba di sini, enggak mungkin. Tetapi ini kata berjalan, membuat kata berjanji itu artinya
ketika saudara di keluarga, kalau masih hari ini saudara tidak sehati, jangan berharap saudara itu doamu terjawab. Suami istri, makanya kan saya minta izin buat saudara. Saya rindu jemaat di tempat ini, jemaat-jemaat yang menyaksikan media ini, saya rindu saudara diberkati. Tetapi pelajaran Amos 3 ayat 3 ini banyak terjadi di keluarga-keluarga Kristen. Pertengkaran, perselingkuhan, apalagi saling memusuhi, saling menjatuhkan. Tidak ada kesehatian, tidak ada kata kami di sini. Kenapa di keluarga? Ini Nebukadnezar ingin menghancurkan kesepakatan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi mereka berkata, tidak bisa kami dipisahkan. Kami tetap menyembah Allah kami yang hidup. Dari 3 orang ini tidak goyah. Mungkin ada intimidasi. Aku beri kesempatan ya. Nanti tak kasih emas 1 kilo. Mungkin begitu raja. Mungkin ngomong setelah tercatat ya. Mungkin ngomong gitu. Tidak. Aku tidak tergoda sama emas. Api pun tidak menggoda aku. Aku mati ya mati sekalian. Tetapi kadangkala di tengah-tengah suami istri, pertengkaran demi pertengkaran. Coba saudara renungkan di sini. Kalau di sini dikatakan, mana mungkin kita berjalan bersama, sama kalau dosamu menjadi ganjalan di antara kami. Suaminya jujur, istrinya bohong. Nggak bisa doa itu dijawab. Suaminya percaya, istrinya nggak percaya. Istrinya percaya, suaminya nggak percaya. Suaminya tidur, istrinya berdoa. Nggak bisa, butuh kesepakatan. Kata kami ini di tengah-tengah rumah tangga harus sepakat kalau mau jadi terobosan. Kalau mau menjadi suatu pekerjaan doa merubah keadaan, maka kata kami terjadi di tengah keluarga. Ada anak-anak yang setia. Wah, bapak mamanya enggak setia. Bukan di sini. Jawabnya paling bagus, tidak ada di sini. Amin. Saudara tertunduk dengan tersipu-sipu. Saya bilang tidak ada di sini. Ya, tetapi saudara saya percaya, saudara sudah melangkah dalam pemulihan. Ketika suaminya jujur, istrinya bohong. Iya, saya sih begini begitu, begono begitu ya. Ada yang masih begitu? Kalau masih ada begitu, bilang ini warna hitam. Enggak, itu merah. Loh, ini hitam. Tadi merah, sekarang hitam. Kalau masih begitu, bagaimana mau terobosan terjadi? Makanya ayat ini Amos 3 ayat berkata, mana mungkin kita berjalan bersama, sama kalau dosa menjadi ganjalan dan kita. Kalau saudara masih tidak percaya. Dan hari ini saya percaya saudara. Lalu kata keluarga, di samping kata kami di keluarga, ada kata kami di, sampai hari ini pelayan-pelayan Tuhan masih bertengkar, itu menjadi ganjalan. Kalau sampai hari ini masih satu sama lain saling membicarakan, menjatuhkan, saling masih mengungkit-ungkit kesalahan, ini sebuah ganjalan. Makanya Musa tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Ngurusin orang ribut. Coba cek bacanya. Musa sebenarnya nabi yang membelah lautan. Dikasih petunjuk, ini tanah perjanjian. Tidak masuk, kenapa? Karena 40 tahun ngurusin orang ribut. Saya selalu katakan, besok pentabisan pengurus. Tidak ada lagi pengurus melihat kekurangan-kekurangan yang lain. Amin. Demikian juga yang menyaksikan di tempat ini. Kalau masih ada di gerejamu,
masih membela diri, masih menganggap diri paling penting, masih menjatuhkan antara hamba Tuhan sama hamba Tuhan, tidak akan terjadi terobosan. Halo? Ada amin? Satu orang. Karena dia setuju dengan kata-kata saya. Tetapi hari ini saudara, kalau saudara mau melihat terobosan ini, maka saya rindu begini. Suasana di bumi harus terjadi seperti di sorga. Suasana di keluarga harus terjadi seperti di sorga. Suasana pelayanan harus terjadi seperti di sorga. Artinya atmosfer sorgawi bawa di keluargamu. Atmosfer sorgawi bawa di pelayananmu. Maka saudara akan lihat, ketika saudara ada di situ kesepakatan, maka di situ terjadi pemulihan. Ketika mereka datang kepadamu, ada suasana kami mengalami. Ketika saudara melihat mungkin di jemaat, di areamu, mungkin di dalam pelayananmu ketika ke rumah sakit, mereka merasakan, saudara merasakan apa kesulitan mereka, maka saudara sedang mentransferkan kuasa dalam diri saudara. Dan saya percaya di dalam ayat ini, tidak ada lagi saudara tidak percaya di tempat ini, saudara tetap harus percaya. Ditolong, tidak ditolong, diberkati atau belum diberkati, saya tetap menyembah Tuhan. Saya tetap berdoa, saya tetap mencari Tuhan, saya tetap membaca Alkitabnya, saya tetap ada di Zoom. Halo? Betul? Setuju? Nah, kalau seandainya salah satu bermasalah, cepat-cepat selesaikan. Jangan tunggu hari esok. Makanya ada firman berkata, jangan tunggu sampai matahari terbenam. Cepat selesaikan. Makanya kan ada yang berkata, namanya keluarga pasti ada persoalan. Setuju. Saya setuju. Tapi saya tidak setuju kalau itu menjadi alasan untuk kita tidak bersepakat. Amin. Masalah tetap ada, tapi cepat selesaikan. Supaya apa? Karena Allah mau kata kami ini betul-betul diaplikasikan kepada setiap umat-umat Tuhan. Ya. Nah, kita lihat ayat ketiga. Daniel 3 ayat 19 sampai 23. Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Ingat, ketika Sadrak, Mesak, Abednego itu bersepakat, ini iblis gak suka ada keluarga yang bersepakat. Iblis tidak suka dalam pelayanan itu bersepakat. Dia geram. Dia mau menjatuhkan. Bagaimana caranya dia menjatuhkan? Terus. Air mukanya berubah terhadap Sadrak. Jadi jangan heran kalau masih marah-marah. Ayat ini berkata air mukanya kelihatan. Tapi di sini puji Tuhan, senyum, senyum, senyum dan senyum. Ya, nanti di rumah air mukanya kelihatan lagi. Tidak begitu. Ya, setuju ya? Sukacita. Oke, haleluya, terus. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Tunggu sebentar. Berarti kalau nanti suamimu marah, Nebukadnezar bilang gitu ya. Air mukamu kelihatan. Kalau istrinya bilang aja. Mama kok kayak Nebukadnezar sih? Kan gitu ya. Tetapi di sini tidak ada. Ya, haleluya. Terus. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak,
Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Saudara tahu. Lalu ia memerintahkan agar dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat. Di dalam perjalanan kekristenan. Dan saya sedang juga membuat sebuah karya ilmiah. Bahwa ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat itu malas, alasan, dan sebagainya. Tetapi kalau faktor pendukung, di samping baca Alkitab itu ada tahan uji, pencobaan, ujian, ya, tekanan di situ. Ya, saya buat makalah seperti itu. Jadi faktor iman itu bertumbuh karena banyak tekanan. Kalau saudara di dalam peristiwa ini Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah ancaman dia tidak gubris, oke, kasih panas 7 kali lagi. Goyah hendak imannya. Sudah dia mendeklarasikan, tolong tidak ditolong, aku tidak menyembah. Baik. Para algojo, kasih panas 7 kali. Tapi hebatnya Sadrak, Mesak, Abednego itu tidak gemetar, tapi kita gemetar dengan persoalan. Ini 7 kali loh. Saudara, kalau hari ini saudara nggak dijawab, saudara bingung tidur nggak nyenyak. Ya apa ya? Hah? Belum 7 hari, baru 7 jam, belum 7 hari, belum 7 minggu, apalagi 7 tahun, bayangkan 40 tahun, itu mereka mana roti, mana air, minta daging. Ngomongnya apa? Bawang disebut, yang tidak jelas disebut bawang bombay di Mesir ada. Itu ribut masalah bahan makanan. Terkadang di dapur itu jadi sumber keributan di keluarga. Ya apa iya? Tapi di sini tidak ada. Nah, dan lihat. Lalu ia memerintahkan agar dapur api itu dipanas 7 kali lipat. Yang saya mau perdalam di sini adalah menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Akan banyak aktivitas iblis secara intensif menjatuhkan anak-anak Tuhan. Menjatuhkan kesepakatan ini. Dan kalau kita melihat di dalam ayat ini, apapun tantangan, seberat apapun tantangan harus diputuskan, dirembukan, harus dipikirkan, diberi jalan keluar. Tanya kepada Tuhan, dan kalau saudara hidup sendiri, saudara nggak bisa menghadapi sendiri, ada komunitasmu untuk ikut merasakan. Karena kata kami ini, saya mau aplikasikan kepada saudara. Jika di rumah ada suami istri, ada anak-anak, bersepakat saja. Atau saudara sendiri bersepakat dengan tim-tim doa, lain ceritanya. Masalahnya kita tidak sepakat. Dan intensif ketika Yesus datang kedua kali. Saudara lihat. Saudara baca dalam kitab Wahyu. 12 ayat 4 dulu. Wahyu pasal 12 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Atau ayat 3 dulu deh. Ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Sama dengan seekor naga merah padam itu adalah sama seperti Nebukadnezar itu geram, amarah. Ini kata merah padam itu betul-betul geramnya minta ampun. Untuk apa? Berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini berbicara kepimpinan. Ini berbicara menguasai. Apakah menguasai bangsa, menguasai ekonomi?
Terus Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. banyak anak-anak Tuhan jatuh oleh ekor naga. Karena ekor naga tempat kemaluannya. Ekor naga ini akan menyeret anak-anak Tuhan jatuh di dalam dosa-dosa perzinahan. Terus Dan melemparkannya ke atas bumi. sepertiga bintang berbicara, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, bintang-bintang ini berguguran. Terus Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sudah perempuan itu melahirkannya. ketika perempuan ini betul-betul dia diselamatkan, dia tidak berdampak oleh naga, kepala naga maupun ekor naga ini. Apa yang terjadi? Siapa yang dicari? 17. Ayat 17, maka marahlah naga itu kepada Sama perempuan itu. seperti Nebukadnezar marah geram kepada Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia juga akan marah kepada siapa? Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dia cari saudara. Anak-anak Tuhan. Saudara rajin berdoa. Saudara rajin betul-betul menjadi pemimpin-pemimpin di dalam dunia pelayanan. Saudara aktif dalam doa dan puasa. Saudara aktif di dalam pelayanan-pelayanan rumah sakit manapun saudara aktif. Saudara lakukan KKR. Jangan lupa. Ekor naga kepala naga akan menjatuhkan ekonomi anak Tuhan. Menjatuhkan anak-anak kita. Mereka akan menyeret bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini meninggalkan Tuhan. Tapi sayangnya kita tidak sadar untuk bersepakat. Kasih hamba Tuhan ya, itu tugas hamba Tuhan berdoa buat beta. Tapi ingat kata kami itu saya dan Anda. Ya, setuju kata kami? Kalau kita semua, kalau kami ayo yang bersepakat. Kalau saya pribadi. Jadi saudara harus bisa bedakan mana penggunaan saya, mana penggunaan kami, mana penggunaan kita. Jadi kalau saudara tidak mau bersepakat untuk melindungi keluarga saudara, melindungi anak-anak saudara, jangan heran. Ekonomi berbicara tanduk, kepala ini berbicara. Ekonomi anak-anak Tuhan akan dihancurkan dan anak-anak kita, keturunan-keturunan yang setia akan dijatuhkan di dalam dosa-dosa perzinahan ini. Lalu saudara dengan kata-kata, saya percaya, saya sudah nasihati. Saudara lihat, berhadapan dengan naga merah, berkata-kata, berhadapan dengan kuasa-kuasa iblis, roh-roh di udara, tidak bisa pakai nasihat saja, tidak cukup. Dia harus masuk dalam dimensi, karena 7 kali lipat dia bekerja untuk menjatuhkan, dia aktif, dia intensif mencari dan mencari. Sama seperti pelajaran kemarin di dalam kitab Daniel, pasal 13. Bagaimana kerjanya singa, ya, singa yang bersayapkan Raja Wali, bagaimana beruang, di situ ada 3 tulang rusuk, bagaimana macan yang di situ ada 4 kepala dan di situ ada 4 sayapnya, berbicara bagaimana seekor binatang yang betul-betul giginya seperti besi. Ketika saudara berhadapan dengan 2023, 24, 25, 26 sampai seterusnya. Firman berkata, hari-hari ini semakin jahat. Saudara tidak bisa sendiri. Saudara kalau mau untuk melindungi usaha pekerjaan saudara, kalau saudara mau
melindungi keluarga-keluarga saudara. Kalau saudara mau melihat masa depan anak-anak saudara, maka kata kami harus saudara camkan baik-baik. Kata kami ini tidak bisa saya sendiri, tapi kita bersama-sama. Saya menyiapkan sarana-sarana di dalam doa-doa Zoom, doa-doa di dalam satu minggu, ya ada Rabu, Kamis, Jumat. Di situ tersedia untuk kami, bukan saya, untuk kami bersepakat di situ menghadapi daripada 7 kali lipat ini kuasa iblis. Tetapi hebatnya, saudara lihat di dalam ayat ini, kepentingan iblis, kepentingan Nebukadnezar, kepentingan ular naga merah padam itu merusak kuasa doa. Bagaimana caranya? Kasih rusak hati. Gampang. Kalau doa dia rusak, suami istri ini rusak doanya, gampang. Kasih rusak salah satunya. Kasih dia bertengkar. Kasih dia ngomong-omongan yang saling melukai, nyelekit. Nah, nyelekit. Kasih sodorkan itu. Coba kalau saudara lagi marah-marahan, duduk berdoa berdua. Bisa? Selesaikan dulu, baru berdoa. Pelayanan juga begitu. Kalau saudara nggak selesaikan hari ini, duduk bersanding. Pegangan tangan, berdoa, bersepakat. Tuhan berkati dia, Tuhan berkati saya. Bisa? Tidak bisa. Nebukadnezar ingin bekerja menghancurkan. Supaya kuasa doa ini tidak terjadi. Maka ketika kita melihat di poin keempat, Tuhan hadir di dalam kesepakatan, Daniel 3. Dampak daripada kesepakatan. Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 25, demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Seringkali anak-anak Tuhan harus berjalan di tengah api persoalan yang betul-betul menggerogoti hati. Yang betul-betul menggerogoti pikiran. Tetapi saudara tahu, ketika api pencobaan, ketika engkau bersepakat, sesungguhnya ada orang keempat yang bersama-sama denganmu. Dari 3 orang ini ada orang keempat yang bersama-sama dikatakan mereka berjalan-jalan seenaknya. Seperti dia berjalan-jalan di atas air yang biasa. Air yang dingin, api yang panas 7 kali lipat tidak dirasakan. Maka kalau saudara punya persoalan, saudara bersepakat, sesungguhnya saudara sedang mengizinkan orang keempat itu hadir di tengahmu. Dia hadir di tengah persoalanmu, dia hadir di tengah bisnismu, dia hadir di tengah usaha pekerjaanmu, dia hadir di tengah pelayanmu, dia hadir di tengah masa depan anak-anakmu. Dia hadir. Berbicara kehadiran ini adalah pra kehadirannya. Yesus hadir di zaman perjanjian baru 2000 tahun yang lalu. Tetapi Yesus itu hadir juga karena dia adalah 3 di dalam 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tujuan kehadirannya adalah untuk mengungkapkan bahwa ke depan kapanpun dia selalu ada. Kalau Sadrak, Mesak, Abednego punya persoalan dia hadir. Padahal itu belum waktunya. Mesti tunggu 400 tahun kemudian. Mesti tunggu berapa ratus kemudian dari Maleakhi sampai Matius.
400 tahun. Itu mesti tunggu, baru di situ dilihat ada bintang dan orang Majus memperhatikan kehadiran Yesus. Dimanapun ada persoalan, Yesus selalu hadir asalkan saudara sepakat. Ketika kita sepakat dalam satu keluarga, dalam satu pelayanan, saudara lihat dampaknya. Persoalan tidak akan menyentuhmu. Tidak ada lagi yang namanya satu penghalang. Tidak ada yang bisa menghalangi Yesus untuk hadir. Tidak ada yang bisa menghalangi untuk Tuhan memberkatimu. Dan kalau saudara perhatikan, tidak ada suatu kuasa apapun yang bisa menghalangi atau membendung kehadirannya. Ini dampak sebuah kesepakatan. Makanya saya rindu begini. Saya selalu ulang-ulang Matius 8 ayat 19. Dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang begini. Ayat 19, juga aku berkata kepadamu bahwa kalau ada 2 orang atau lebih di antara kalian bersehati. Kalau di keluarga bersehati. Kalau di rumah tangga bersehati. Kalau di pelayanan bersehati. Yesus hadir. Makanya kenapa engkau turun naik? Berkatmu, usahamu turun naik. Kadang bahkan terjun bebas. Kenapa? Cobalah cek sedikitlah. Dengan hati yang penuh dengan lembut, lemah lembut. Ayolah, introspeksilah kita. Kalau masih sampai umur anak kita berapa tahun sekarang? Umur anak saya berapa? 29 tahun. Saya lupa, mungkin ya. Oh betul. Kalau sampai hari ini saya bertengkar sama ibunya. 29 tahun. Masa enggak cocok sih? Tapi cocok kita kan? Haleluya. Yang selisih-selisih paham itu tidak usah dipersoalkan. Ya, di pelayanan juga begitu. Berapa tahun jadi orang Kristen? Umur kita berapa? 40, 50? Halo? Berapa tahun? Gembala Arya? 50? 57 tahun. Sudah cukup dewasa. Haleluya. Amin. Jangan amin, aman, amin, aman, amin, aman. Hah? Amin ya amin. Arti kata amin tahu nggak? Sungguh itu benar. Dan saya harus melakukan. Jadi puji Tuhan, setelah pentabisan tidak ada lagi perbedaan pendapat. Tidak ada lagi saling menjatuhkan. Tidak ada, karena memang tidak ada. Haleluya. Kalau ada yang seperti ini bukan, ayo, dia begini, dia begitu. Tidak ada, di tempat ini tidak ada. Dan meminta sesuatu dalam doa, maka hal itu akan dilakukan Bapakku yang di sorga. Jadi kalau ada kesehatan di rumah tanggamu, engkau minta kepada Bapamu, maka Bapak akan melakukan apa yang kau minta. Kalau hari ini belum terjadi, berarti saudara cek. Oh rupanya saya masih bertengkar. Oh rupanya saya saling menjatuhkan. Oh rupanya saya saling lempar piring sama istri saya. Tidak ada kan? Kalau ada bertobat. Saudara lihat. Karena apabila 2 atau lebih dari kalian berkumpul. Berbeda lagi. Manakala saudara bersehati di rumah, manakala kalian berkumpul dan berdoa dengan alasan supaya namaku dimuliakan. Jadi kata berkumpul ini kami sudah siapkan sarana-sarananya. Dalam program-program gereja saudara bisa melihat. Jangan bilang saya enggak ingat. Jangan begitu lagi. Karena ini keuntungan saudara. Bukan keuntungan saya, keuntungan kami. Saya rindu saudara diberkati. Tapi kalau saudara tidak memanfaatkan Matius 8 ayat 19, maka hidup kita adalah sangat menderita. Untuk apa? Untuk tidak melihat keajaiban-keajaiban dia. Dan poin kelima, ayat 26 sampai 28.
Daniel pasal 3 ayat 26 sampai 28, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari Tunggu api sebentar. itu. Kalau di ayat sebelumnya pakai marah-marah. Kalau kamu tidak nurut, kalau kamu tidak pergi kedua kali lagi, maka aku akan taruh kamu di api 7 kali. Tetapi di ayat berikutnya, dia bilang apa? Ya, ayat berikutnya tadi, dia memanggil ya, Sadrak, Mesak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, berbeda sebutannya. Terus keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Rambut pun tidak hangus, jangankan pakaian. Terus jubah mereka tidak berubah apa-apa. Tidak, warnanya tidak berubah. Coba lihat terus. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bau pun hangus tidak ada. Ini kehebatan kehadiran orang keempat ini. Terus berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Terus dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ini yang saya maksud. Orang akan mendengar dan melihat bahwa di dalam kita, diri kita menjadi kesaksian. Jangan pertengkaran yang didengar. Jangan perbedaan pendapat didengar orang lain. Jangan satu sama lain saling menjatuhkan menjadi konsumsi di luar. Saya mau di sini diberkati. Saya mau seperti ayat ini. Jubah pun tidak tersentuh, rambut pun tidak terbakar, bau kebakaran atau jubahnya berubah warna pun tidak. Saya rindu jemaat diberkati tempat ini. Tetapi kalau sudah saling menjatuhkan, berkat itu akan menjauh. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Ia telah mengutus malaikatnya untuk membebaskan hamba-hambanya yang senantiasa berharap kepadanya. Kalau saudara berharap di keluarga, Dia akan bebaskan kau dari persoalan. Kalau saudara ada persoalan, saudara cepat selesaikan, maka berkat itu akan turun kepadamu. Bisakah jemaat Tuhan, kita berangkat dari tempat ini, dari Daniel pasal 3 ini, untuk melihat anak-anak kita diberkati. Untuk melihat keluarga-keluarga diberkati. Ini sudah hari tanggal, lagi 1 minggu lebih kita selesaikan puasa ini. Awal mula jor-joran Nebukadnezar menghancurkan hati-hati para pendoa-pendoa. Tapi tidak mempan. Karena kerinduan kami, kalau kami putus di jalan, berarti kami tidak bersyafaat, tidak berjuang buat saudara untuk dibebaskan dari segala persoalan. Penyakitkah, masalah-masalah ekonomikah, masalah-masalah anak-anakkah, kami terus berjuang di situ. Izinkan kami menyelesaikan puasa 40 hari ini dengan hati yang penuh sukacita. Jangan biarkan asupan-asupan dari luar menggerogoti hatimu. Setuju? Dan ketika kita melihat ayat
29. Daniel pasal 3 ayat 29 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Pelan-pelan. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Aku mengeluarkan perintah berbeda dengan perintah yang pertama. Kalau yang pertama kasih api 7 kali lipat panasnya. Tetapi perintah kedua. Bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Tunggu dulu, ayat 29. Ini yang saya takutkan. Kalau saudara suple hal negatif, saudara sampaikan, saya takutnya ini bagi saudara. Perlindungan tidak ada dadimu. Rumah tangga jadi roboh, artinya berbicara apa? Apa yang kau bangun itu terhilang. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari. Maka ketika kita melihat di situ ada Elisa, dikatakan di situ seorang 40 anak-anak, hai botak, dihina itu. Baca ayatnya. Elisa itu dihina, botak kemana kamu? Satu beruang datang, membunuh 40 anak-anak itu. Ingat, yang saya mau sampaikan, ada firman berkata, jangan usik-usik orang yang diurapi Tuhan. Jangan usik-usik para pendoa, karena dia membentengimu. Dia menjagamu. Dia menjaga keluargamu. Dia menjaga anak-anakmu. Dia menjaga bisnis-bisnismu. Tetapi kita lihat ini, barang siapa menghina Allahnya yang dia sembah, itu titah Nebukadnezar. Dan saya tidak mau itu terjadi bagi jemaat Tuhan. Ini penting. Saya rindu jemaat diberkati. Jangan oleh kesalahan engkau ambil keputusan yang salah. Dengan kata-kata yang kurang bijaksana. Di ayat sebelumnya dikatakan, biarlah engkau menjadi saksi di tetangga-tetanggamu, di keluarga lepas keluarga, di mana saja engkau berada, engkau menjadi saksi. Lihat Allah yang dia sembah, sungguh hebat. Dia berani melanggar titah raja karena dia pegang teguh imannya kepada Tuhan. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, banyak orang mengintimidasimu, tapi saudara pegang janji Tuhan. Saudara pegang perkataan Tuhan. Saudara pegang dengan firman-firman nubuatan, doa-doa profetik. Katakan setiap hari aku diberkati, aku dipulihkan. Jangan biarkan itu. 30. Ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Hasil kesepakatan. Hasil dari kesepakatan kami. Kami itu saya dengan Anda semua. Promosi terjadi. Anugerah dilimpahkan. Penghormatan anak-anak Tuhan diangkat. Makanya saya lihat anak-anak muda sekarang bergerak dalam dimensi anak-anak muda. Di dalam dunianya mereka diangkat Tuhan. Karena apa? Karena kesepakatan doa. Ada kepercayaan yang lebih besar dari keluarga lepas keluarga. Ekonomi sedang diangkat Tuhan di tempat ini. Karena ada kesepakatan. Tapi Nebukadnezar tidak suka dengan kesepakatan. Dan jemaat Tuhan di tempat ini, tangkap esensinya. Bicara esensi itu makna yang terdalam. Tujuan untuk apa kita ada di tempat ini. Ketika kita bersepakat, saya rindu saudara diberkati. Dan saudara juga rindu tempat ini diberkati. Jauhkan dari Nebukadnezar yang menggerogoti hati kita. Karena kita sedang melakukan sebuah doa yang mengubah keadaan.
Ketika kita berkumpul, inilah doa-doa di tempat ini yang mengubah keadaan pribadimu, mengubah usahamu, mengubah keadaan keluargamu. Kalau setuju, mari kau lambaikan tangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Mereka yang mengangkat tanganmu, ada kesepakatan Tuhan. Limpahkan Tuhan, limpahkan rahmat-Mu, limpahkan kasih-Mu. Segala penghalang-penghalang berkat kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dilepaskan, dibebaskan. Dialah rabaya sakatakan. Dinalah rabaya sakatakan. Mengalirlah Roh Kudus. Biarlah hari ini kita tenggelam dalam rohnya. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Ketika kami rindu Tuhan. Ketika kami rindu Bapa. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku Roh Kudus jamah setiap umat-Mu. tinggal di Jamah setiap keluarga. Jamah suami istri. Jamah anak-anak-Mu. jamalah seluruh Jamah, hidupku. jamah. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu Yalah rabaya, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. tinggal di dalammu, nikmati hari dan jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami merenungkan Tuhan kebaikan-Mu siang hari ini bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan kerinduan-Mu Tuhan. Di dalam kehidupan kami Bapa, bahkan kami Tuhan keluar menjadi pemenang Tuhan. Dan kami tahu itu Tuhan ketika ada kesepakatan terjadi dalam keluarga kami Tuhan. Engkau yang memberikan kami jawaban. Engkau yang memberikan kami kepastian Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan keluarga lepas keluarga ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memperbaharui hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan tali kasih-Mu Tuhan selalu mengikat kami Bapa. Segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan yang memerusak hati dan pikiran kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan Bapa yang merusak kesepakatan kami. Kami mau tolak, kami bersepakat, kami mau hancurkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan kami Bapak. Dan kami mengerti Tuhan akan apa Tuhan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapak. Kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami
kepada kami semua. Doa kami Tuhan, buat pergerakan anak-anak muda di tempat ini. Terlebih Tuhan untuk Yehuda Camp, Yehuda Care, mari Bapa, pergerakan anak muda akan berdampak bagi pelayanan tempat ini. Dan pelayanan bagi kota ini. Ada banyak anak-anak muda di kota ini akan dijaring untuk mereka tidak terseret dengan pergaulan-pergaulan yang jauh daripadamu. Kehadiran anak-anak muda ini akan memberkati. Kehadiran anak-anak muda di tempat ini menjadi contoh bagi mereka semua. Mari Tuhan berkati pelayanan ini. Ketika kami datang juga Engkau memberkati, Engkau menyelamatkan. Mari Bapa, ketika kami pulang, Engkau juga menyelamati kami dan memberkati kami sampai rumah kami. Diberkatilah kami semua. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat dari Bapa surgawi. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah masa depan anak-anakmu. Dunia pendidikan mereka diberkati. Kesehatan mereka diberkati. Dan apapun yang dikerjakan anak-anakmu adalah anak-anak yang berhasil. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap ladang-ladang kami. Diberkatilah tangan-tangan yang mengerjakan apapun itu menjadi berhasil. Setiap kaki umatmu melangkah kemanapun, mereka juga akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang diberkati pagi hari ini berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.